Mari kita mengheningkan hati, mempersiapkan diri untuk menyambut hadirat Tuhan. Biarlah dalam keheningan ini, kita membuka ruang dalam hati untuk kasih Allah memenuhi dan mengubahkan hidup kita. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertahta di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Ya surya hidupku, harapan umatmu, penuhilah ciptaanmu dengan anugerah dan kasih setiamu. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah dunia yang penuh kekerasan, kemarahan, dan kebencian, kami datang memohon kasih-Mu, memenuhi hati kami melalui Roh Kudus. Buatlah hidup kami menjadi cerminan kasih Kristus yang nyata. Dalam nama Yesus, kami membuka ibadah ini. Amin. Kasih bukan sekedar emosi yang timbul dari perasaan kita. Kasih Allah kepada kita bukanlah sesuatu yang datang dari diri kita sendiri, melainkan anugerah yang diberikan melalui Roh Kudus. Dunia ini sangat haus akan kasih yang tulus dan sejati. Namun, kita tidak dapat mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita dapat hidup dalam kasih, mengampuni, menguatkan, dan melayani tanpa pamrih. Hari ini kita merenungkan, apakah hidup kita benar-benar mencerminkan kasih Allah yang telah dicurahkan melalui Roh-Nya? Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah
ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mau merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Maka mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami rindu firman-Mu meneguhkan dan memurnikan hati kami. Jadikan telinga kami peka Tuhan, dan hati kami menjadi lembut untuk menerima kebenaran kasih-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar menyalakan kasih sejati di dalam diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Roma 5 ayat 5 saya akan membacakannya kepada kita semua. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah kita pernah merasakan sulit untuk mengasihi orang lain, terutama mereka yang pernah menyakiti dan juga mengecewakan hati kita? Kadang, Bapak, Ibu, dan saudara, kita ingin untuk hidup di dalam kasih. Tapi, hati kita kadang terasa kering, hati kita penuh luka, hati kita penuh amarah. Karena perbuatan mereka yang sudah menyakiti hati dan perasaan kita. Hari ini, kita diajak untuk merenungkan satu janji Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Dalam surat Roma yang tadi sama-sama kita baca, Paulus menjelaskan bahwa kasih itu bukan sekedar perintah moral yang harus kita paksakan dari diri kita sendiri. Tapi kasih yang sejati itu menurut Paulus dalam pembacaan kita pada hari ini adalah hasil dari karya Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita membuat kita mampu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kata dicurahkan ini bahasa aslinya berarti diberikan, dituangkan secara melimpah. Bukan sedikit demi sedikit kasih itu diberikan, tetapi kasih itu dituangkan, dilimpahkan ke dalam hati setiap kita. Paulus tidak mengatakan bahwa kita bisa mengasihi karena kita baik, atau karena kita cakep, atau karena kita berusaha keras berjuang untuk mengadakan kasih itu di dalam hati kita. Tetapi Paulus mengatakan kita mampu, kita bisa mengasihi karena Roh Kudus dicurahkan melalui kasih Allah di dalam hati kita. Ini menandakan bahwa sumber kasih kita bukan dari kekuatan kita pribadi, Bapak Ibu, tetapi dari relasi yang hidup melalui Allah dan Roh Kudus-Nya. Yang lebih menakjubkan lagi, kasih yang dicurahkan ini bukanlah sembarangan kasih. Kasih yang dicurahkan ini adalah kasih yang sama yang membuat Yesus mati bagi kita. Karena ketika kita masih berdosa, kasih itulah yang mengampuni kita sebelum adanya pertobatan. Kasih itulah yang memberi kita lebih dulu tanpa menuntut balasan. Oleh karena kasih yang begitu besar itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita merasa sulit untuk mengasihi, marilah kita kembali ke sumber kasih itu. Roh Kudus bukan dengan memaksakan hati kita, tetapi Roh Kudus membuka hati kita, membuka pikiran kita, untuk kita bisa menerima kasih itu dan membagikan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka, mintalah agar Roh Kudus memenuhi hati kita. Mintalah agar Roh Kudus membentuk kita menjadi pribadi yang memancarkan kasih Allah, kasih yang sabar, kasih yang memulihkan, dan kasih yang memampukan kita untuk menembus luka yang paling dalam. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam keheningan doa kita, mari kita berkata, Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, agar aku dapat hidup di dalam kasih-Mu yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila badai hidup menerpamu dan coba
dari Tuhanmu, pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang. Kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melaksanakan doa bersama. Saya akan memandu Bapak Ibu dalam topik pokok doa bersama kita. Maka mari siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Pada saat ini, marilah Bapak Ibu kita mau mendoakan dan kita mau juga memohon agar Roh Kudus memenuhi kita dalam kehidupan kita pribadi setiap pribadi. Mari kita juga berdoa. Kita mendoakan hati yang lembut agar kita dapat mengasihi orang yang berbeda, orang yang sulit, dan juga yang melukai hati kita.
Mari kita mendoakan agar gereja menjadi komunitas kasih yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Kau curahkan melalui Roh Kudus. Biarlah kasih itu tidak berhenti di hati kami, tetapi mengalir dalam sikap, perkataan, dan tindakan kami. Pulangkan kami sebagai pembawa kasih di keluarga, pekerjaan, dan gereja. Dalam nama Yesus Kristus, kami menutup ibadah ini. Amin.